Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Di sini saya Elementasi dan rekan saya ada Sekar Arum, Dewi Wahyu dan juga Lydia. Kami dari Poltekkes Asia Banten. Di sini bertujuan untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit menular seksual, khususnya penyakit menular seksual chlamydia. Apakah kakak-kakak tahu tentang penyakit menular seksual chlamydia? Mungkin akan kita buka terlebih dahulu dengan membacakan doa terlebih dahulu ya kakak-kakak. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka penyuluhan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mempunyai leaflet untuk alat bantu penyuluhan pada sore hari ini. Mohon dipegang ya kakak-kakak. Kita berikan kepada rekan saya Sekar untuk pemateri yang pertama. Kita buka ya di halaman pertama yang bagian pengertian. Jadi pengertiannya, chlamydia ini bisa juga disebut chlamydiasis, merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri namanya Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis ini merupakan salah satu penyebab infeksi menular seksual yang dapat mengganggu fertilitas. Mengganggu suburan ya. Nah, mekanisme patologinya yang mendasari perkembangan penyakit ini juga belum diketahui dengan jelas. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penyebabnya. Penyebab dari chlamydia ini ada dua, yaitu melalui hubungan seksual, sama yang kedua melalui kehamilan. Yang pertama melalui hubungan seksual, penyakit ini bisa menyebar melalui seks vagina, seks oral, atau misalkan seks anal. Terus kita sebagai seorang wanita itu bisa terkena penyakit ini walaupun pasangan saat melakukan seksnya itu tidak ejakulasi, karena bakteri ini bukan hanya ada di cairan air mani atau misalkan cairan saat ejakulasinya, tapi dia juga ada di cairan ejakulasinya. Terus kalau misalkan orang yang udah pernah terinfeksi chlamydia ini, resiko terkenanya lagi itu sangat besar. Jadi kalau misalkan berhubungan seks, sebaiknya menggunakan kondom, apalagi kalau misalkan orang yang terinfeksi. Terus karena chlamydia ini jarang menunjukkan gejalanya, jadi kan kita nggak tahu tuh ya siapa yang terinfeksi, siapa enggak. Jadinya bisa tanpa disadari kita terkena chlamydia ini. Terus yang kedua ini ada melalui kehamilan. Ibu hamil bisa menularkan infeksi ini ke bayinya saat melahirkan. Terus bayinya itu nanti bisa terkena pneumonia. Pneumonia ini infeksi mata yang serius. Terus terulangnya itu ketika persalinan normal. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang terkena penyakit ini, sebaiknya melahirkannya dengan sesar. Terus saat kehamilan itu diperlukan tes 3-4 minggu setelah perawatan untuk memastikan kondisi ibunya ini baik atau enggak. Terus yang ketiga, di halaman selanjutnya ada bagian tanda sama gejala. Yang perempuan dulu ya. Yang perempuan itu yang pertama ada sakit perut di bagian bawah lambung, jadi ada di sebelah kiri. Nah itu biasanya sakit. Terus yang kedua itu ada keputihan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Terus warnanya tuh cenderungnya kuning sama berbau busuk. Terus yang ketiga ini ada perdarahan yang terjadi di antara siklus haid.
Jadi udah haid, berhenti terus misalkan dia haid lagi gitu. Nah itu bisa jadi tanda-tanda terkena penyakit ini. Terus selanjutnya itu demam ringan, rasa sakit saat berhubungan seksual, perdarahan setelah berhubungan seksual. Jadi habis berhubungan seksual dia berdarah, jadi perdarahan. Terus rasa terbakar saat buang air kecil. Jadi pas buang air kecil tuh rasa panas, rasa perih gitu. Terus buang air kecilnya lebih sering, pembengkakan di vagina atau sekitar anus, sama yang terakhir ada iritasi pada rektum. Rektum itu saluran di dalam anusnya. Terus selanjutnya tanda gejala pada pria. Yang pertama, rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Ini tanda sama gejalanya ada bercampur sama laki-laki pria. Terus selanjutnya, penis mengeluarkan cairan berupa nanah atau cairan yang encer. Bisa encer, bisa putih, bisa kental seperti susu. Terus selanjutnya, testis bengkak dan nyeri saat ditekan. Sama yang terakhir, iritasi pada rektum. Itu udah dijelaskan sama saya ya, dari mulai definisi sampai ke tanda gejala. Kira-kira teman-teman ada yang atau kakak-kakak sekalian ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Dilanjut aja kalau gitu ya. Nah, lanjut masuk ke materi selanjutnya. Di situ ada faktor resiko. Sebetulnya penyakit chlamydia ini bisa menyerang siapa aja. Selebihnya lagi untuk orang-orang yang memang aktif secara seksual. Nah, tapi juga ada golongan orang-orang yang memang beresiko tinggi. Itu bisa dicek ya. Yang pertama itu ada aktif, tadi yang saya bilang aktif secara seksual. Namun di sini sebelum usia 25 tahun, berarti memang dia sudah berhubungan seksual mulai dari usia dini gitu. Nah, kenapa sih usia dini ini malah lebih beresiko tinggi gitu ya? Karena yang kita tahu karena remaja atau anak itu kan dia nggak sekuat orang dewasa, lemah keluar kan. Jadi itu masuk ke salah satu orang yang beresiko tinggi juga. Itu ada sering berganti-ganti pasangan seksual. Nah, seperti yang teman-teman tahu, secara agama pun memang dilarang kan ya hubungan seksual apalagi nikah gitu ya. Nah, jadinya untuk orang-orang yang memang sering berganti-ganti pasangan seks ini, baik dia sudah menikah secara legal, punya pasangan yang legal atau tidak, itu memang beresiko tinggi. Nah, untuk yang misalnya kita gini, dengan pasangan yang legal saja ada kemungkinan kan untuk terkena penyakit ini, karena balik lagi kita nggak tahu kan, kita bilang sebetulnya secara umum nih ada gejalanya nggak ada, tapi kalau memang ada gejala tadi yang seperti dijelaskan. Nah, kalau misalnya ganti-ganti bayangkan pas barangnya kayak gimana gitu. Nah, yang ketiga itu di sini ada tidak menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda. Nah, kondom ini kan fungsinya karena sudah dijelaskan itu untuk mencegah cairan nanti itu masuk ke dalam vagina. Dengan saling pasangan aja itu masih ada kemungkinan si alat kontrasepsi ini bocor atau robek. Jadi ya itu yang sifatnya mencegah aja, buat masuk air mani aja masih bisa ada kemungkinan tertular. Apalagi ini yang tidak menggunakan, terus juga tadi bagi dengan pasangan yang berbeda. Dan itu resikonya makin besar gitu ya. Itu juga ini bahwa memiliki riwayat penyakit kelamin. Nah, penyakit kelamin ini tidak dijelaskan kan, maksudnya dia punya penyakit yang secara menular secara seksual atau memang genetik atau bawaan gitu, misalnya karena dari pola hidup mungkin. Nah, jadi misalnya kayak orang-orang yang kan kita sama-sama perempuan ya, kakak-kakak sekalian ya, itu bisa dicek nanti misalnya kalau kebutuhan itu dicek dulu, takutnya ada kebutuhan yang memang masih dalam tahap normal, ada yang tadi ya sesuai gejala ini dia berwarna kekuningan atau hijau gitu, misalnya kalau memang asalnya dari bakteri gitu ya, terus dia menjadi busuk. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, baiknya langsung dicek karena takutnya memang jadi orang-orang yang masuk dengan resiko tinggi gitu untuk tertular
penyakit seksual gitu ya. Terus kita masuk lagi ke pada selanjutnya untuk penata laksanaan. Penata laksanaan ini sebetulnya sudah kita jadikan pelajaran umum aja ya, informasi umum. Karena untuk penata laksanaan sendiri itu diberikannya harus dengan resep dokter. Kalau kita cuma sekedar tahu aja informasi tentang antibiotik apa sih yang bisa diberikan oleh dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya obat teman-teman ada tanda-tanda gejala nyeri, jangan pernah beli obatnya langsung sendirian gitu ya Pak, mau tidak langsung dikonsultasi ke dokter ya. Ini yang di sini dikatakan untuk pengobatan yang pertamanya itu untuk vitamin C itu diberikan aritromycin 1 gram, dosis tunggal. Nah, dosis tunggal ini apa sih maksudnya? Jadi itu tuh penggunaannya itu 1 kali sehari ya, atau bisa juga pakai antibiotik namanya doxycycline itu dengan dosis 100 mg per 12 jam. Jadi beda sama yang tadi, ini dosisnya itu 2 kali sehari. Nah, rata-rata untuk pemberian antibiotik ini seperti yang kita tahu itu pengobatannya berlangsung secara seminggu namanya ya. Atau misalnya kalau memang kondisi pasiennya atau kliennya itu parah, bisa lebih dari seminggu. Pokoknya dari tadi makanya kenapa kita nggak bisa meskipun udah tahu obatnya kita nggak bisa berobat sendiri, karena memang yang lebih tahu, lebih berwenang itu dosisnya dari dokter. Karena kan misalnya pemberian antibiotik hanya 3 hari, makanya antibiotik itu selalu dibilangin kan ya untuk dihabiskan gitu. Nah, terus juga selama pengobatan itu dilarang atau tidak dianjurkan dulu untuk melakukan hubungan seksual, baik menggunakan kondom atau tidak. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, takutnya kondom itu masih ada potensi untuk bocor ya atau rusak gitu. Takutnya dalam masa pengobatan terus malah tertular lagi gitu kan, kita belum tahu pengobatannya ternyata si biangnya ini atau sumbernya ini tuh dari siapa, bagian yang perempuan atau yang laki-laki gitu ya. Jadi disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Terus juga karena kita tahu ini tuh hubungan penyakit menular seksual itu kan enggak, karena yang diobati itu harus dua-duanya, karena sifatnya ini oper-operan kayak ranking form gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dua-duanya disembuhin, makanya tadi bilang harus puasa dulu atau dihentikan dulu gitu aktivitas seksualnya ya. Terus juga di sini ada alternatif pengobatan lain itu ada obat yang diminum secara oral. Di sini ada antibiotik yang namanya erythromycin, itu diberikannya dosisnya 500 mg 4 kali sehari ya. Itu dalam waktu sama 7 hari kata-kata. Terus ada juga di sini obatnya levofloxacin 500 mg juga, dosisnya secara oral itu 1 kali sehari. Dan waktu pengobatannya juga sama seminggu. Terus yang terakhir itu ada ofloxacin, dosisnya itu 300 mg, diminum juga sama oral, itu setiap 12 jam atau dosisnya 2 kali sehari. Nah, kan itu tadi yang saya sebut yang bermaksimum itu buat pengobatan yang bisa dilakukan sama kita. Kalau misalnya belum pernah ya itu melakukan pencegahan, boleh dibuka juga pencegahan ada di dalam tempat. Nah, gimana sih caranya untuk mencegah infeksi antibiotik ya? Yang pertama, kalau memang sudah aktif secara seksual 25 tahun ke atas itu atau aktif secara seksual itu setiap seks itu harus menggunakan kondom. Jadi di Indonesia ini juga kita sudah lagi dijalankan program memang untuk menurunkan angka penyebaran infeksi menular seksual itu melalui pengadaan kondom. Jadi ya kita udah tahu fungsinya itu untuk mencegah agar si anak ini masuk ke dalam vagina gitu ya. Jadi untuk menurunkan potensi terkena penyakit klamydia ini ya tadi menggunakan satu-satunya alat kontrasepsi yang memang bisa mencegah penularan infeksi ini, yaitu kondom. Yang kedua itu ada membatasi jumlah pasangan seks. Jadi ini berarti bukan menghalalkan
untuk punya banyak gitu ya. Jadi kan kita dari sini tahu ya cukup satu saya udah sama ya teman-teman. Nah itu dengan membuat dengan hanya melakukan dengan satu orang kita juga berarti bisa menurunkan faktor risiko tadi untuk terkena penyakit ini. Nah yang ketiga itu menghindari yang namanya dosing. Nah dosing itu adalah teknik mencuci vagina dengan menggunakan larutan khusus. Biasanya larutan itu terdirinya hanya dari air, cuka, sama soda. Nah itu udah ya kita tahu lah ya, misalnya yang dua terakhir itu cuka sama soda itu kan bisa digunakan untuk membersihkan. Tapi kita sendiri tahu kalau misalnya pH di area wanita itu kan khusus ya pH-nya. Ada pH itu sendiri, takutnya dengan melakukan, karena sekarang larutan dosing itu penuh dengan ada yang dicampur biasanya sama parfum gitu ya, buang bau-bau yang kurang sedap gitulah ya di daerah permukaan, sama juga ada bahan kimia lain lah ditambahin di situ. Akhirnya itu malah nanti membunuh atau mengurangi bakteri baik yang ada di salur. Jadinya takutnya nanti kalau keseringan melakukan dosing ini nanti jadi rentan kalau vaginanya untuk terkena infeksi bakteria atau penyakit menular seksual lainnya gitu. Nah yang terakhir itu melakukan tes secara rutin. Di sini maksudnya bukan berarti harus misalnya sebulan sekali gitu enggak. Kalau misalnya saran saya kalau misalnya memang bukan dari orang-orang yang beresiko tinggi gitu ya teman-teman, kan kita juga dianjurkan untuk cek kesehatan suatu tubuh itu misalnya 1 tahun sekali gitu ya minimal. Nah itu boleh setelah kandidat itu dilakukan juga tes rutin untuk mengecekkan infeksi menular seksual buat screening lah kasarannya gitu. Jadi baiknya ini kan mendingan mencegah daripada mengobati gitu ya. Nah terus juga kalau memang misalnya ada potensi memang berisiko tinggi gitu kayak tadi udah ada tanda-tanda karena ada pembunuhan gitu, itu ada baiknya untuk mengecek misalnya dia 3-4 bulan sekali gitu. Dia lebih pasti lagi, takutnya kan kalau memang bisa misalnya baru sedikit gitu kan bisa diobatin. Nah itu lebih baik diobatin pas masih salahnya masih rendah lah gitu, nggak berat-berat banget gitu penyakitnya gitu ya. Kemudian cukup untuk pemberian materi dari kami, kira-kira teman-teman ada yang mau lain terkait materi kali ya? Boleh. Ya, kalau misalnya pendarahannya itu kayak dari awal haid sampai berkelanjutan lama itu masuk nggak ke dalam tanda gejalanya itu? Ya, jadi untuk pendarahan ya di sela siklus haid gitu. Kalau pendarahan itu kita cek dulu lagi. Ada memang kalau tadi yang saya bilang baiknya itu cek sama dokter. Kenapa? Karena yang punya pengetahuan sama pasien itu yang lebih baik kan dokter kan. Nah jadi kita nggak mengkarenakan sendiri, takutnya memang ada beberapa orang yang siklus haidnya memang dia tidak normal. Jadi ya bisa jadi itu karena darah haid yang ternyata masih tertimbun gitu. Jadi biasanya nanti lihat dulu pola pikirnya gimana sih, ada probabilitas dia pernah penyakit infeksi menular seksual ini nggak sih? Itu ada lagi yang mau ditanyain? Dewi, silakan. Kita teman-teman kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kami izin untuk mengevaluasi materi dari media. Ada yang bisa menjelaskan secara keseluruhan dari media ini yang sudah disampaikan oleh materi? Bisa tapi saja aja, jawab aja.
yang menyimpulkan nggak apa secara garis besar aja, atau yang tadi sudah ditangkap kira-kira apa? Boleh saya mau nyebutin yang paling kita tekanin di sini ya untuk pencegahan sama faktor resiko dan tanda gejala. Juga itu ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan satu apa? Boleh banget. Silakan. Klamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan karena bakteri. Penyebabnya karena hubungan seksual yang bebas. Lalu tanda gejalanya pada perempuan seperti banyaknya keluar keputihan. Lalu kalau tanda gejala pada laki-laki itu iritasi pada rektum. Faktor resikonya yaitu usia dini lebih cenderung lebih tinggi ya dibanding usia Aktif secara seksual ya di usia dini ya. Pencegahannya itu bisa dengan cara menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan cukup. Terima kasih buat Dana yang sudah menjelaskan kesimpulannya. Saya akan menyimpulkan kembali tentang klamydianya. Dia atau klamydiasis itu infeksi menular seksual yang disebabkan bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Ini adalah salah satu penyebab infeksi menular seks yang dapat memberi dampak mengganggu fertilitas. Untuk penyebabnya melalui hubungan seks ini, infeksi ini dapat menyebar dengan mudah melalui seks vagina, oral, dan anal. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang maaf. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.